wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yaumina hadhihi la yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad, bil khusus ketua musalla Bapak Khalil, para Ustaz Haji Muhammad Romli, Ustaz Fatah, Bapak-bapak sekalian, Pak RT, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Jihad yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kembali pengajian rutin yang sudah sekian bulan, kira-kira 2 bulan kita tawakuf. Mudah-mudahan Allah bisa bimbing kita lagi untuk istiqomah ngaji. Masih dalam suasana maaf-memaafkan, walaupun sawalnya telah habis. Tentunya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan ini masih membekas dalam bulan-bulan kita berikutnya. Yang di Ramadan dulu, yang di Ramadan kemarin ini sedekahnya setiap hari, maka besok-besok jangan berhenti sedekah tiap hari, terutama untuk pembangunan mushola ini. Yang di Ramadan dulu memang suka sekali memaafkan, maka maafkanlah juga ketua mushola, maafkanlah juga orang-orang yang salah. Yang di Ramadan dulu ini senang baca Al-Quran, maka jangan berhenti juga. Jangan berhenti di luar Ramadan, di bulan Syawal, untuk Qolda dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini harus kita tetapkan, harus kita terus laksanakan. Minimal 1 aja Pak, minimal 1. Kalau belum bisa semua-muanya, ya tadarusnya 1 hari 1 juz, ditambah sholat sunnahnya, tarawih banyak, tambah lagi puasanya, tambah lagi sedekahnya. Dulu pas Ramadan begitu, nggak bisa semua-muanya, minimal 1. Tadarusnya aja, kayaknya tadarus nih yang pengen saya jadi ciri khas saya, ya udah tadarusnya aja. Tadarus kayaknya berat, baca Quran kayaknya masih belum sempat, tapi saya punya duit banyak, saya sedekah aja sedekahnya. Jadi minimal di antara rangkaian ibadah-ibadah yang dulu sudah ada di bulan Ramadan, yang kemarin ada di bulan Ramadan kita pernah biasakan, ini paling tidak ada 1 yang kita biasakan terus, dan itu menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas dari kita masing-masing, tiap orang beda. Jamaah sekalian, tentu suasana bulan Syawal ini yang sudah masuk bulan Dzulqa'dah ini tentu kita maafkan, saling memaafkan. Bapak-bapak sekalian juga sudah saya maafkan. Yang kemarin nggak datang ke rumah nggak apa-apa, nggak saya maafin udah. Yang penting kita ketemu di sini udah. Dan saya tahu bapak-bapak suka ngomongin, ya suka ngomong pada ya, yang nggak ngomong ganggu, pasti pada suka ngomong, tahu ngomongin siapa kek, pokoknya udah saya maafkan dosa-dosanya. Satu waktu Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang orang yang memaafkan dikumpulkan dalam 3 hal, dalam 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Yang pertama, ma zadallahu ma naqasa malun min shadaqah. Kata Rasulullah, aku bersumpah yang namanya harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi orang bersedekah itu dijamin oleh Rasulullah pasti tidak akan kurang hartanya, akan terus tambah. Ini yang kadang disebut dengan barokah, saudara. Barokah itu bukan cuma nambah secara nominal, yang tadinya di saldo ATM 10 juta jadi 20 juta, bukan hanya itu. Tapi barokah ini bagaimana uang bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang-orang. Jadi bukan dikekepin sendiri aja, bukan dipegangin sendiri, tapi diberikan manfaat kepada orang di luar dirinya dan lebih banyak. Seorang bapak yang memberikan biaya buat anak-anaknya, biaya sekolah, biaya makan dan lain sebagainya, ini bisa memberikan manfaat untuk keluarganya. Berarti barokah itu namanya. Ya gaji cuma segitu-gitu aja, tapi anaknya
bisa lulus sampai S1, namanya barokah. Kadang-kadang barokah ini dihitung secara matematis nggak masuk akal, padahal segitu-gitu aja, tapi kok bisa jadi S1 semua, anaknya pada jadi orang semua, bapaknya orang, ibunya orang, anaknya pisang bisa. Ini kadang-kadang dihitung secara matematis tidak bisa, tapi yang namanya barokah ya seperti itu. Meskipun kelihatannya sedikit, tetapi memberikan manfaat kepada banyak orang di luar dirinya, maka itu yang namanya barokah. Rasulullah menyebutkan, nggak bakal harta yang disedekahkan berkurang, nggak bakal, pasti bertambah. Yang dimaksud dengan bertambah di sini adalah barokahnya pasti bertambah. Kalau saudara-saudara punya uang, misalnya uang 5 juta, kemudian dikeluarkan 2 juta untuk bangun musola, lagi bangun dak, lagi ngecor dak, dikeluarkan 2 juta buat musola. Sebenarnya yang hilang bukan yang 2 juta, yang hilang itu yang 3 juta. 5 juta kurang 2 juta berapa? 5 juta dikurang 2 juta, 3 juta. Sebenarnya yang hilang 3 juta. Ini 3 juta yang dipakai buat makan, buat rokok, nanti jadi pokoknya ke ini aja, ke toilet aja, jadinya ke toilet semua, ini bakal hilang. Tapi yang 2 juta itu akan tetap di sisi Allah, dimanfaatin oleh orang banyak, dipakai buat sholat, dipakai buat, meskipun cuma buat jemur karpet, Pak Erwin. Dak buat jemur karpet apa ya? Buat jemur karpet. Walaupun cuma buat jemur karpet atau buat manfaat-manfaat yang sifatnya bukan ibadah, tapi masih ada kaitannya dengan sholat atau dengan musola, maka itu harta yang tetap, dan itu akan terus mengalir sampai orang yang mensedekahkan ini meninggal, tetap mengalir. Selama dak yang dibangun ini masih terus digunakan, maka pahala orang yang sholat di situ, pahala orang yang lagi ibadah di situ, ini tetap mengalir kepada orang yang melakukan sedekah. Ini yang disebut dengan sedekah jariah. Kalau sedekah kepada tukang minta-minta sama sedekah juga, tapi tidak jariah. Begitu dipakai sama dia untuk sholat, dan sholatnya itu memberikan pahala kita, sholat yang lain ya udah selesai aja. Tapi kalau ini sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir, ini antara lain adalah untuk bangunan-bangunan masjid, untuk musola, untuk wakaf yang sifatnya digunakan untuk banyak orang. Ini janji Rasulullah. Janji Rasulullah, mana qasa malun min sedekah, nggak bakal berkurang, nggak bakal kurang harta sebab sedekah itu nggak bakal, pasti tambah. Buktiin dan nanti. Pokoknya kalau berkurang, ya ngomong saya ntar ngomong bawa kali sama Haji Romli. Ya. Kemudian yang kedua, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan memberikan tambahan kepada orang karena dia memaafkan kesalahan orang lain, tidak Allah berikan tambahan kecuali kemuliaan. Orang yang mau memaafkan itu pasti adalah orang yang mulia. Jadi orang yang memaafkan, yang mau memberikan maaf, ini orang yang mulia. Dia bisa mulia karena dia bisa menurunkan egonya yang harusnya tidak bisa dimaafkan, tapi karena dia memaafkan, maka dia menjadi mulia. Kemuliaan seseorang itu bukan dia bisa menundukkan musuh-musuhnya, bukan. Kemuliaan seseorang ini bukan dia bisa menundukkan pasukan atau menundukkan lawan-lawannya, tapi dia menundukkan egonya, hawa nafsunya. Sebenarnya kalau gue pengen balas mah bisa, kata dia. Kalau gue pengen balas mah bisa, ini ya orang di ama si itu doang, sama anaknya Pak Agus, ya Pak Agus, sama si Padil doang, ya timbang Padil doang. Kalau gue balas mah bisa, tapi karena mulia maka tetap dimaafkan. Orang yang mulia itu orang yang sebenarnya dia bisa membalas kesalahan orang, tapi dia nggak balas, dia biarkan saja dan dia maafkan orang itu. Ini orang mulia namanya. Dan saudara, momentum Idul Fitri ya meskipun udah lewat, dan juga maafkan ini adalah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam rangkaian hadis ini. Selain sedekah, Rasulullah menyebutkan Allah akan memberikan kemuliaan orang-orang yang mau memaafkan. Walaupun dia sebenarnya mampu bisa buat balas, tapi dia nggak balas, maka Allah akan memberikan kemuliaan.
nggak bakal jadi rendah. Orang yang memaafkan nggak bakal jadi rendah. Ngapain tuh bang yang begitu dimaafin, lawan dong. Enggak, saya tetap maafin. Begitu dia maafin nggak bakal menjadi rendah, dia akan makin mulia. Makin mulia, orang malah makin segan sama dia. Harusnya balas dan bisa, sangat mampu. Secara hitungan kertas, secara kertas di atas kertas itu pasti dia menang, tapi dia enggak, saya nggak mau balas, saya maafkan. Nah, kemuliaan Allah berikan kepada orang-orang yang seperti ini. Di kesempatan lain hadirin, Rasulullah sebutkan nanti di hari kiamat, idza kana yaumul qiyamah nada munadin ainal afuna 'anil nas. Kata Rasulullah, nanti kata Rasulullah di hari kiamat ini ada yang berseru, malaikat berseru, ainal afuna 'anil nas, mana orang-orang yang mengampuni dan memaafkan manusia. Mungkin kalau sekarang kayak pengumuman kali ya, perhatian di akhirat tuh, di akhirat, untuk orang-orang yang memaafkan segeralah menuju ke surga. Dipanggil begitu saja, halummu ila rabbikum, halummu ila rabbikum, halummu ila rabbikum fa khudhu ujurakum. Ayo silakan menuju Tuhan kalian, maksudnya ke surga, dan ambillah balasan-balasan kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang mengampuni itu balasannya adalah surga. Ini digiring, saudara. Digiring di sini bukan digiring secara paksa, tapi dengan kehormatan. Orang yang mau memaafkan ini nanti di akhirat akan dipanggil pakai jalur khusus, akan Allah berikan panggilan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah saat tahu bahwa pamannya Sayyidina Hamzah ini gugur di medan peperangan di perang Uhud pada waktu itu. Nah, kemudian pasukan Islam kalah. Rasulullah mendengar kabar bahwa Sayyidina Hamzah wafat, pamannya yang dia cintai, dan diambil jantungnya, dikunyah, saudara, sama perempuan namanya Hindun. Karena perempuan ini dendam. Perempuan ini perempuan musyrik, pada waktu itu belum masuk Islam. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Waktu itu dua-duanya belum pada Islam. Kalah di perang Badar, bapaknya Hindun mati di perang Badar. Yang menusuk atau yang membunuh bapaknya Hindun ini Sayyidina Hamzah. Maka di perang Uhud Hindun benar-benar dendam, dibalas lagi kematian bapaknya ini. Sayyidina Hamzah kena tombak. Nah, kemudian nama Wahsy namanya budaknya, kemudian diambil jantungnya, dimamah atau dipapak itu jantungnya. Itu Hindun pada waktu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Nabi Muhammad pada waktu itu sempat marah. Pamannya yang dicintai, yang membela Islam, Sayyidina Hamzah terkenal sebagai Asadullah, singanya Allah, pada waktu itu wafat, dimamah, dikunyah-kunyah jantungnya sama Hindun. Sempat Rasulullah marah pada waktu itu, tapi kemudian Allah menegur nabinya, dan Allah menegur nabinya agar memaafkan nabinya, dan juga memaafkan budak yang pada waktu itu membunuh Sayyidina Hamzah, namanya Wahsy. Rasulullah memaafkan. Kalau kita gimana tuh, incing kita digituin kira-kira. Rasulullah sempat marah, tapi Allah kemudian bilang, maafkan Muhammad, maafkan Wahsy, dan juga maafkan Hindun. Hindun ini kemudian masuk Islam nanti pada beberapa tahun setelahnya, ketika Makkah ditaklukkan, Hindun dan suaminya Abu Sufyan masuk Islam waktu itu. Ini tentang memaafkan. Kemudian yang ketiga dalam rangkaian hadis itu, Rasulullah menyebutkan, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang merendah karena Allah, bukan karena selain Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tawadhu di sini artinya merendah, merasa ada yang lebih mampu dibanding saya. Itu namanya tawadhu. Ada yang lebih mampu dibanding saya, dan saya ini bukan apa-apa, namanya tawadhu. Orang yang merendah karena Allah, maka akan Allah angkat derajatnya. Orang yang merendah karena Allah, maka akan Allah tinggikan keadaannya. Ini yang
perlu ditanamkan untuk anak-anak kita sekarang, untuk para remaja. Boleh menanamkan kepercayaan diri supaya dia berani tampil, boleh. Tapi nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, kalau nggak disuruh dan masih ada orang yang lebih tua dan lebih senior, maka biarin orang tua itu dulu. Jangan terus maju, tiba-tiba dia pengen ngimamin aja, jangan. Anak muda jangan kayak begitu. Tapi tawadu ini artinya merendahkan diri dan merasa bahwa ada yang lebih pantas dibanding dia. Tawadu. Orang yang di masyarakat, pada saat dia berkumpul dengan masyarakat, nggak pernah menawarkan diri, nggak pernah, ini sini gue ajarin ngaji, nggak pernah juga, ini gue yang imam. Tapi masyarakat justru yang minta, tolong Ustadz ajarin anak-anak, tolong Pak, ini nggak ada yang, masyarakat yang minta, itu justru akan Allah tinggikan derajatnya. Dia merendah, maka Allah tinggikan derajatnya. Tapi kalau dia ninggiin dirinya, akan Allah rendahkan nanti. Sebaliknya kalau dia meninggikan dirinya, maka nanti akan Allah rendahkan. Kenapa? Pengen tampil, saudara. Karena dia pengen tampil, pengen dilihat orang. Bahasa agamanya, pengen dilihat orang itu namanya riya. Pernah dengar ya? Bahasa agamanya namanya riya. Kalau riya itu berarti sudah menyekutukan Allah. Sahabat Rasulullah ada namanya Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah kepergok oleh Sayyidina Umar di makam Rasulullah, lagi nangis aja Sayyidina Mu'adz ini, Mu'adz bin Jabal nangis. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Ma yubkika ya Mu'adz? Apa yang membuat kamu nangis wahai Mu'adz?" "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqallu syirki, aqallu riya'i syirkun." Riya meskipun sedikit itu syirik, musyrik, saudara. Riya meskipun sedikit itu musyrik. Orang yang menunjukkan sholatnya, menunjukkan bahwa dia bisa jadi pemimpin tahlil, menunjukkan bahwa dia bisa ngaji, baca kitab. Orang nggak minta, tapi tahu-tahu dia maju aja. Sini lu pada ngaji. Orang lagi dagang suruh ngaji. Orang lagi kerja suruh berhenti. Ngaji aja udah nggak usah kerja. Padahal tidak diminta. Ini dia hanya ingin untuk dilihat orang, supaya orang melihat dia. Ini berarti dia sudah menduakan Allah. Pertama, dia pengen Allah melihat. Tapi yang kedua, selain Allah pengen juga orang lihat. Itu kan berarti ada dua yang dia tuju. Yang pertama tujuannya pengen juga dapat pahala, tapi pengen juga dapat penghormatan orang. Kira-kira Allah ridho gak didoain itu sebenarnya? Nggak ridho. Yang namanya riya itu meskipun sedikit itu syirik atau musyrik, menyekutukan Allah. Karenanya riya ini disebut juga sebagai syirik kecil. Syirik kecil. Kalau syirik tersembunyi, maksudnya syirik tersembunyi atau syirik halus banget. Kadang-kadang ustadz aja bisa kena. Itu yang namanya riya, syirik kecil. Kalau syirik halus. Kalau syirik yang kasar, misalnya nyembah patung gajah misalnya, atau nyembah patung macan, nyembah berhala, nyembah PCX juga ada. Ada yang nyembah BTN. DPCN, BTN, nyembah yang begitu itu kan namanya syiriknya syirik kasar. Musyriknya musyrik kasar. Ada musyriknya musyrik halus. Musyrik halus itu yang disembah nggak ketahuan. Yang disembah itu siapa? Orang yang disembah. Dia mimpin pengajian, baca kitab, cuma bukan Allah yang dia persembahkan, tapi dia persembahkan biar orang pada ngeliat gua, tahu kalau gua alim nih. Dan sembarangan sama orang alim. Ntar kalau ketemu orang alim amplopin ya. Jangan sembarangan sama orang alim. Ntar kalau di warung gratisin. Dia pengennya begitu. Nah berarti itu sudah aqallu riya syirkun. Itu berarti sudah memamerkan pada selain Allah, dan itu syirik, hukumnya musyrik. Na'udzubillah. Makanya Sayyidina Mu'adz itu nangis. Karena Nabi pernah bilang gitu. Nangis karena ingat pesan Nabi bahwa sedikit riya, meskipun sedikit, itu musyrik, menyekutukan Allah, dan itu akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Mana ngaji kamu?
ini ya Allah. Enggak, kamu ngaji bukan karena aku. Kamu ngaji karena pengen dilihat jamaah biar kelihatan paling alim. Enggak, kamu baca kitab bukan karena pengen minterin jamaah, tapi pengen biar digratisin kalau makan soto di Padoyo. Pokoknya pengen fasilitas-fasilitas dah. Namanya ustadz ya, mana-mana ada fasilitasnya. Di semuanya akan kelihatan. Bukan kamu, semua ibadah kamu bukan karena aku, tapi pengen dapat semua fasilitas di dunia. Udah dapat semua di dunia, kata Allah. Nah, malaikat juga udah dapat di dunia semua, udah gratisan semua. Udah, itu balasanku sudah di dunia semua. Di akhirat udah gak ada balasan lagi. Celaka yang begitu, saudara. Kasihan yang begitu, di akhirat udah gak ada balasan lagi karena udah dikasih semuanya di dunia oleh Allah. Nauzubillah. Ini orang-orang yang riya. Karenanya harus tawadhu, harus merendah. Kalau ada yang lebih pantas, yang lebih mumpuni dibanding kita, silakan. Kalau nggak diminta nggak usah, jangan. Ini cara untuk tawadhu atau untuk merendahkan diri. Nah, dilanjutan cerita Mu'adz tadi, hadirin. Mu'adz menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, melanjutkan hadis ini, ahabbul innalillah ya wa habbal abidi indallah wa habbal abidi wa habbul abidi indallah, dan hamba-hamba yang paling Allah cintai adalah al-azkiyaul akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa idza syahidu lam yu'rafu. Kelanjutan hadis tentang riya ini tadi, kata Rasulullah, amal meskipun sedikit, riya meskipun sedikit, itu musyrik. Dan sesungguhnya hamba yang paling Allah cintai adalah hamba-hamba yang melakukan amal ibadah dan dia menyamarkan diri. Maksudnya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu, orang yang kalau nggak ada nggak dicariin sama orang, dan kalau ada juga nggak diopenin sama orang. Hati-hati yang orang yang begitu. Kalau sama ustadz-ustadz mah kayak saya biasa begitu ya, kan masih kelihatan. Kalau saya datang diopenin pakai kopi ya, diopenin biasa. Kalau nggak ada, mungkin malam rebo dicariin juga saya Bang Oli ya. Cari mana Ustaz nih? Kalau ngaji 3 kali ngaji berhenti. Keluar SK, kan dicariin saya. Yang begitu biasa. Hamba-hamba yang seperti itu, waktu dia hadir diperhatiin sama orang, dan waktu dia nggak hadir, ya nggak ada yang nyariin dia. Maaf, ini yang biasa nih, yang hamba-hamba biasa. Waktu dia hadir diperhatiin sama orang, waktu nggak hadir dicariin sama orang, biasa yang kayak gini. Tapi Allah punya hamba-hamba terpilih yang Allah cintai. Ini wali-wali Allah. Allah punya hamba-hamba terpilih yang ketika dia nggak datang, dia nggak dicariin sama orang-orang. Ketika dia nggak datang, mana nih, nggak ada yang nyariin dia. Udah amat, dia nggak datang, mau nggak pernah dicariin. Begitu juga ketika dia datang, orang nggak ada yang ngopenin dia. Adanya di pojokan, adanya di pinggir masjid, adanya di tempat pojok banget, tempat orang nyimpen sendal. Dan itu biasanya wali-wali Allah yang sifatnya mastur, wali-wali Allah yang sifatnya disembunyikan. Wali itu ada 2, hadirin. Ada wali masyhur. Masyhur itu artinya terkenal, masyhur. Seperti Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masyhur seorang wali. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili masyhur wali. Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Rifai, itu yang kelihatan dari kalangan sahabat, para sahabat, Sayyidina Ali, kemudian itu wali-wali semua, masyhur, wali masyhur. Ada yang baru ketahuan ketika setelah wafat. Jadi begitu wafat mastur, begitu belum wafat masih mastur. Orang-orang nggak pada tahu. Tapi ketika sudah wafat baru orang-orang sadar, baru dibuka. Namanya Uwais Al-Qarni. Itu begitu hidup nggak ada yang ngopenin dia biasa, tapi begitu meninggal orang-orang pada nyariin dia, baru ketahuan kalau itu waliullah, bahkan kutub pada waktu itu. Nah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar pernah disuruh Rasulullah kalau ketemu sama orang ini, Uwais Al-Qarni maksudnya, kata Rasulullah, minta doa. Ali minta doa, Umar minta doa sama dia.
Ini namanya Uwais Al-Qarni. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang tawadu, saking tawadunya dia nggak pernah mau maju, dia nggak pernah mau kelihatan sama orang, dan dia juga nggak pernah diundang sama orang, ya memang biasa-biasa aja. Tapi di sini posisinya ahabbul abidi indallah. Dia posisinya adalah hamba yang paling dicintai Allah. Itu hamba-hamba yang kadang, yang seringkali saat dia datang, ya orang nggak kenal dia siapa. Saat dia nggak ada, orang juga nggak nanyain di mana dia. Ini yang disebut dengan wali mastur, ditutup. Oleh karena itu, saudara, dari sifat tawadhu ini kita nggak boleh ngerasa paling bisa, biarin orang yang lebih senior. Itu untuk memandang atau melihat orang yang lebih senior, biarin dia dulu. Nah, untuk memandang orang yang kira-kira di bawah dia, juniornya, tahuan dia belum bisa ngaji kayaknya, baru kenal musolah, hati-hati juga. Jadi hati-hati dalam dua arah, kepada orang yang lebih tinggi atau lebih mampu, itu dia hati-hati, biarin dia aja orang itu dulu, karena tawadhu. Begitu juga kepada orang yang dia lebih rendah dibanding dia, hati-hati juga, karena boleh jadi orang yang dia anggap dalam pandangan dia belum bisa sholat, baru kenal musolah, boleh jadi ini adalah hamba-hamba Allah yang tadi sebutkan. Hamba-hamba Allah yang ketika kumpul sama orang gak ada yang kenal dia, gak diopenin, boro-boro dikasih minum, dicuekin aja. Begitu kumpul sama orang, begitu dia gak ada, juga gak dicariin sama orang. Ini wali-wali Allah yang sifatnya mastur, yang sifatnya disembunyikan. Guru saya dulu pesannya seperti itu. Hati-hati kalau kamu sama orang, hati-hati. Minimal paling gampang itu caranya, anggap semua orang itu wali. Anggap aja semua orang itu wali, jangan sembarangan. Anggap semua orang Islam itu wali, karena boleh jadi Allah angkat wali-walinya dari orang-orang yang gak dikenal, dan kita gak pernah tahu Allah mengangkat kewalian itu. Bahkan diantara syarat, diantara kewalian, diantara dalam khazanah kewalian ini, tidak disyaratkan seorang wali itu tahu bahwa dirinya wali. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama menyebutkan bahwa seorang waliullah, kekasih Allah, ini tidak harus tahu bahwa dia wali. Jadi boleh jadi ada seorang udah diangkat oleh Allah sebagai wali, tapi dia nggak tahu. Ini menurut pendapat yang pertama. Walaupun ada pendapat yang kedua, bahwasannya seorang wali itu pasti tahu bahwa dia wali Allah. Ini pendapat kedua. Jadi ada dua pendapat. Tapi ada pendapat yang pertama tadi. Ada kalanya orang udah diangkat jadi wali, tapi dia nggak tahu. Sebab apa? Ya sebab keikhlasannya dia, sebab husnuzonnya dia kepada Allah, sebab cintanya dia kepada Allah. Cinta kelihatan nggak, saudara? Kelihatan nggak cinta? Nggak kelihatan. Kita nggak tahu hati orang ini betapa dia rindunya sama Allah, betapa dia sangat mengagungkan Allah, kan kita nggak tahu. Disitulah Allah angkat wali-walinya, dan kadang-kadang sering, bahkan bukan hanya kadang, sering kali Allah sembunyikan dari orang banyak, dari khalayak. Oleh karenanya hati-hati. Yang tawadhu ini, orang yang tawadhu karena Allah, ketika melihat orang yang ada yang lebih mampu, dia pilih mundur. Ketika ada orang yang kurang mampu, dia hati-hati, jangan-jangan ini yang disebut sebagai wali Allah. Maka ini orang tawadhu yang akan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan tiga hal ini, tentang sedekah, tentang memaafkan, dan juga tentang tawadhu, sebagai pembuka ta'lim ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk beberapa hari ke depan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.